Pada akhir abad ke-16, Inggris berusaha memperluas kekuasaannya ke dunia baru. Sebuah koloni kecil didirikan di sebuah pulau terpencil. Di pesisir Amerika Utara, koloni itu berisi sekitar 115 pemukim Inggris, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Namun 3 tahun kemudian, ketika pemimpin mereka kembali, semua orang telah menghilang. Tidak ada mayat, tidak ada tanda pertempuran. Satu-satunya petunjuk hanyalah sebuah kata misterius yang terukir di kayu, Croatoan. Peristiwa ini dikenal sebagai Roanoke Colony Disappearance, misteri terbesar Amerika. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita kembali ke tahun ke-1587. Di bawah Ratu Elizabeth I, Inggris menyadari masa depan kekuatannya bergantung pada penguasaan jalur laut dan wilayah seberang samudra. Saat itu, Spanyol dan Portugal mendominasi eksplorasi global melalui Treaty of Tordesillas. Inggris harus mencari cara sendiri untuk memperoleh wilayah di dunia baru. Bagi Inggris, koloni Amerika bertujuan membuka jalur perdagangan, menyediakan pangkalan logistik Atlantik, dan yang paling penting, menantang dominasi Spanyol. Tokoh berpengaruh dalam proyek ini adalah Sir Walter Raleigh, seorang bangsawan dan penjelajah di istana Ratu Elizabeth I. Pada 1584, Raleigh memperoleh piagam kerajaan untuk mendirikan koloni di wilayah Amerika Utara yang belum dikuasai oleh kekuatan Kristen lain. Raleigh mensponsori ekspedisi ke pesisir North Carolina karena dekat jalur pelayaran, memiliki pelabuhan alami, dan jauh dari pusat kekuasaan Spanyol. Lokasi yang dianggap ideal adalah Roanoke Island, pulau kecil di Outer Banks yang memisahkan Samudra Atlantik dari daratan Amerika. Raleigh membayangkannya sebagai basis permanen yang dapat berkembang menjadi kota pelabuhan penting dan pusat perdagangan dengan penduduk asli setempat. Koloni ini juga berfungsi memantau armada Spanyol yang membawa emas dari dunia baru menuju Eropa. Ini adalah bagian persaingan global yang memanas. Setelah beberapa percobaan gagal, Raleigh mengorganisasi ekspedisi 1587 yang lebih serius. Kali ini dirancang sebagai permukiman sipil permanen. Sekitar 115 pemukim berangkat, terdiri dari petani, pengrajin, perempuan, dan anak-anak yang berharap mendapatkan tanah dan kehidupan baru. Ekspedisi dipimpin John White, seorang seniman dan kartografer yang dikenal karena ilustrasinya tentang kehidupan masyarakat asli Amerika. Namun sejak awal, rencana ini menghadapi masalah. Kapal yang seharusnya menuju Teluk Chesapeake justru menurunkan mereka kembali di Pulau Roanoke. Keputusan ini memaksa para pemukim tinggal di lokasi yang tidak direncanakan. Di tengah kesulitan terjadilah peristiwa simbolis yang sangat penting. Pada 18 Agustus tahun 1587, lahir bayi perempuan bernama Virginia Dare, cucu John White dan anak Inggris pertama yang lahir di Amerika Utara. Kelahiran ini menjadi tanda dimulainya koloni Inggris, namun segera dibayangi kenyataan sulit seperti keterbatasan makanan, lingkungan keras, dan hubungan dengan penduduk asli yang tidak stabil. Para pemukim akhirnya memohon John White kembali ke Inggris untuk meminta bantuan. Keputusan inilah yang memulai misteri besar Roanoke. Ketika para pemukim Inggris akhirnya tiba di Roanoke Island pada musim panas tahun 1587, mereka segera menyadari kerasnya kehidupan di dunia baru. 2 tahun sebelumnya, pada tahun 1585, Inggris telah mencoba mendirikan koloni pertama di bawah ekspedisi yang disponsori oleh Sir Walter Raleigh. Koloni pertama itu dipimpin oleh Ralph Lane, namun eksperimen ini gagal total karena kelaparan dan konflik dengan penduduk asli. Mereka akhirnya meninggalkan Roanoke pada tahun
1586 dan kembali C. Inggris bersama armada yang dipimpin oleh Francis Drake. Saat rombongan John White tiba pada 1587, mereka menemukan infrastruktur sebelumnya telah rusak dan terbengkalai. Rumah-rumah kayu kini telah roboh. Benteng pertahanan sederhana yang dibangun sebelumnya sudah tidak layak digunakan. Peralatan yang ditinggalkan telah hilang atau rusak dimakan waktu. Para pemukim baru harus memulai hampir dari nol. Mereka segera bekerja membangun kembali tempat tinggal dan mencari sumber air bersih. Iklim Carolina yang panas dan lembab menjadi tantangan berat. Ekosistemnya benar-benar baru bagi mereka yang terbiasa dengan alam Eropa. Masalah lain yang kompleks adalah hubungan dengan masyarakat asli Algonquian, termasuk komunitas yang dikenal sebagai suku Croatan. Ketegangan sudah ada sejak ekspedisi pertama di tahun ke-1585. Kesalahpahaman budaya memicu serangkaian insiden kekerasan yang membuat kepercayaan antara kedua pihak menjadi rapuh. Pada 1587, mereka mewarisi kecurigaan tersebut. Padahal, pemukim sangat bergantung pada bantuan penduduk asli untuk pengetahuan tentang jagung dan labu. Persediaan makanan mulai menipis dan bantuan dari Inggris belum tiba. Para pemukim menyadari mereka tidak akan bertahan lama tanpa perbekalan tambahan. Mereka meminta Gubernur John White untuk kembali ke Inggris. White merasa berat hati karena cucunya Virginia Dare baru saja lahir. Virginia Dare adalah anak Inggris pertama yang lahir di Amerika Utara. Demi kelangsungan hidup koloni, White akhirnya setuju untuk berangkat. White berangkat akhir 1587, berencana kembali dalam beberapa bulan. Namun, rencana itu hancur karena ketegangan politik antara Inggris dan Spanyol. Pada 1588, Spanyol mengirim armada laut raksasa Spanish Armada untuk menyerang Inggris. Semua kapal Inggris dikerahkan untuk pertahanan negara. Akibatnya, perjalanan John White terus tertunda. Penundaan yang diperkirakan hanya beberapa bulan berubah menjadi 3 tahun penuh. Selama 3 tahun, White tidak tahu nasib koloni tersebut. Ia hanya bisa bertanya-tanya apakah mereka masih hidup atau telah terjadi tragedi. Ketika akhirnya ia kembali ke Roanoke Island pada tahun 1590, ia menemukan pemandangan yang menjadi salah satu misteri terbesar sejarah Amerika. Setelah penundaan panjang selama hampir 3 tahun, akhirnya John White berhasil kembali ke Amerika pada tahun 1590. Perjalanan itu sendiri tidak mudah. Ia berlayar bersama kapal-kapal swasta Inggris yang beroperasi sebagai privateer. Bagi White, tujuan utamanya bukan perang. Ia hanya ingin kembali ke koloni yang ia tinggalkan di Roanoke Island. Di sana ada keluarga, teman, dan terutama cucunya yang masih bayi, Virginia Dare. Namun ketika kapal White akhirnya mencapai Roanoke pada 18 Agustus tahun 1590, tepat pada hari ulang tahun Virginia Dare yang ketiga, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Koloni itu kosong. Tidak ada seorang pun di sana. Tidak ada suara manusia. Tidak ada tanda kehidupan. Tempat yang dahulu dipenuhi harapan dan aktivitas, kini hanya menyisakan keheningan. White dan para awak kapal segera menjelajahi area pemukiman. Yang mereka temukan bukanlah tanda kehancuran akibat perang atau serangan. Sebaliknya, mereka melihat sesuatu yang jauh lebih aneh. Sebagian besar rumah di koloni itu telah dibongkar dengan rapi. Kayu-kayu bangunan telah dilepas secara sistematis. Beberapa struktur tampak seperti dipindahkan atau dibangun kembali di tempat lain. Hal ini menunjukkan bahwa para pemukim kemungkinan tidak pergi secara panik jika koloni diserang secara tiba-tiba. Biasanya akan ada tanda-tanda kekerasan, bangunan terbakar,
atau bahkan mayat yang tertinggal. Namun tidak ada satupun dari tanda tersebut. Sebaliknya, pemukim tampak seperti ditinggalkan secara terencana. Namun penemuan paling mengejutkan datang dari sebuah tiang pagar kayu di dekat area pemukiman. Di sana, White melihat sebuah kata yang diukir dengan jelas. Tulisannya adalah Croatan. Selain itu, pada sebuah pohon tidak jauh dari situ, terdapat ukiran lain yang hanya berisi 3 huruf, Crow. Bagi White, kata ini bukanlah sesuatu yang sepenuhnya asing. Croatoan adalah nama sebuah pulau yang terletak tidak jauh dari Roanoke. Pulau itu dihuni oleh komunitas masyarakat asli yang oleh orang Inggris disebut sebagai Croatan Tribe. Sebelum meninggalkan koloni pada tahun 1587, White sebenarnya telah membuat sebuah kesepakatan dengan para pemukim. Jika mereka dipaksa pergi karena bahaya, mereka diminta untuk mengukir tanda salib Malta sebagai simbol keadaan terpaksa. Namun ketika White menemukan tulisan Croatoan, ia tidak melihat tanda salib apapun. Bagi White, pesan ini memberikan secercah harapan. Jika mereka pindah ke pulau Croatoan, maka masih ada kemungkinan mereka masih hidup. Ia segera berencana untuk berlayar menuju pulau tersebut. Namun nasib kembali mempermainkan upayanya. Cuaca buruk tiba-tiba menghantam wilayah pesisir. Badai besar membuat kapal-kapal mereka tidak dapat berlayar dengan aman. Para kapten kapal menolak mengambil risiko. Persediaan makanan mereka juga semakin menipis. Akhirnya, dengan sangat berat hati, White terpaksa meninggalkan Roanoke tanpa sempat menyelidiki pulau Croatoan. Ia kembali ke Inggris tanpa mengetahui nasib para pemukim. Dan yang lebih tragis lagi, ia tidak pernah kembali lagi sepanjang hidupnya. Nasib cucunya Virginia Dare tetap menjadi misteri selamanya. Sebanyak 115 orang pemukim Inggris termasuk pria, wanita, dan anak-anak lenyap tanpa jejak. Selama lebih dari 4 abad, para sejarawan dan arkeolog terus mencoba memecahkan misteri ini. Apakah mereka bergabung dengan masyarakat Croatoan atau apakah sesuatu yang jauh lebih gelap terjadi di pulau terpencil itu? Yang tersisa hanyalah satu kata yang terukir di kayu, yakni Croatoan. Pertanyaan tersebut masih belum memiliki jawaban pasti hingga hari ini. Setelah kejadian itu, mulai bermunculan teori-teori konspirasi terkait misteri Roanoke Island tersebut. Dan teori yang paling populer adalah asimilasi. Karena kelaparan yang hebat, para pemukim mungkin memutuskan untuk bergabung dengan suku Croatan demi bertahan hidup. Bayangkan wajah-wajah Inggris yang lelah, akhirnya diterima dengan hangat di desa penduduk asli, berbagi makanan dan perlindungan di tengah hutan Amerika yang liar. Bukti menarik muncul berabad-abad kemudian. Banyak penduduk asli di wilayah tersebut dilaporkan memiliki mata berwarna biru terang, sebuah ciri genetik khas bangsa Eropa. Di Pulau Hatteras, para peneliti menemukan berbagai artefak kuno seperti gagang pedang besi dan kancing logam yang tertimbun di bawah lapisan tanah sejarah. Selain asimilasi, muncul teori perpindahan ke daratan utama. Analisis modern terhadap peta kuno John White mengungkap rahasia yang selama ini tersembunyi. Di bawah sebuah tambalan kertas terdapat simbol benteng kecil. Ini menunjukkan rencana para pemukim untuk membangun pertahanan baru jauh di dalam pedalaman hutan. Kelompok kecil pemukim mungkin telah memikul barang-barang terakhir mereka, menembus lebatnya hutan belantara Amerika untuk mencari tempat yang lebih aman dan subur. Namun, tantangan alam sangatlah kejam. Analisis cincin pohon menunjukkan bahwa wilayah tersebut dilanda kekeringan paling parah dalam sejarah. Saat koloni itu menghilang, tanaman jagung mati di ladang, sumber air mengering, dan kelaparan mulai merenggut nyawa satu persatu di pemukiman yang terisolasi dari bantuan Inggris. Suasana kabut tebal seringkali menyelimuti desa yang sepi itu, mempertegas rasa putus asa dan kesepian mereka saat menunggu kapal bantuan yang tak tiba. Teori lain yang lebih gelap adalah
pembantaian. Meski tidak ada mayat yang ditemukan, kemungkinan konflik tetap menghantui ingatan sejarah Amerika. Dari balik pepohonan yang gelap, mata yang tak terlihat mungkin mengawasi setiap gerak-gerik pemukim, menunggu saat yang tepat untuk menyerang dalam kesunyian malam. Jangan lupakan musuh bebuyutan Inggris. Kapal perang Spanyol yang berpatroli di perairan Amerika mungkin telah menghancurkan koloni ini sebagai bagian perang rahasia. Saat ini, arkeolog modern terus menggali setiap inci tanah di Roanoke, berharap menemukan jawaban pasti di antara sisa-sisa kayu dan artefak yang tertimbun. John White akhirnya berlayar pulang dengan hati yang hancur, meninggalkan misteri besar yang akan terus diperdebatkan oleh para sejarawan selama ratusan tahun. Roanoke tetap menjadi koloni yang hilang, sebuah teka-teki sejarah yang mengingatkan kita betapa rapuhnya keberadaan manusia di hadapan alam dan waktu yang liar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel Gubris TV untuk misteri sejarah lainnya.